Perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tahukah teman-teman nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila ke-1 hingga ke-5? Nilai-nilai sila ke-1, ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Nah, salah satu contoh budaya yang ada di Mandar yang sesuai dengan penerapan Pancasila ke-1 yaitu budaya Sayang Patudu. Sayang Patudu adalah tradisi yang dilakukan dengan mengarak anak-anak yang sudah khatam Al-Quran keliling kampung dengan menunggangi kuda. Kuda yang digunakan adalah kuda yang sudah dijinakkan. Sayang Patudu memiliki arti kuda menari. Sayang berarti kuda, Patudu berarti menari. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang menyinergikan agama dan budaya lokal. Ini dilakukan sebagai bentuk syukuran hadiah orang tua kepada anak-anak yang sudah khatam Al-Quran agar menjadi motivasi bagi anak-anak untuk lebih giat lagi mengaji. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang. Nah, salah satu contoh sikap manusiawi dan beradab kepada semua orang adalah seperti budaya yang ada di Mandar, yaitu budaya Mitawe. Mitawe adalah tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandar untuk menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Tradisi ini merupakan salah satu kebudayaan Mandar yang mengajarkan cara hidup dan menjadi kebiasaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Salah satu tradisi Mitawe adalah dengan mengucapkan tawe sebagai ajakan maaf untuk berjalan di hadapan orang lain. Nilai-nilai sila ketiga, persatuan. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan. Salah satu contoh penerapan Pancasila ketiga dalam kehidupan di wilayah Mandar adalah budaya Malele Boyang, di mana tradisi ini mengajarkan nilai-nilai persatuan dalam melakukan sesuatu, yakni Malele Boyang. Malele Boyang memiliki arti memindahkan rumah dari tempat sebelumnya ke tempat yang baru. Tradisi ini mengajarkan nilai gotong royong dalam kebersamaan dan persatuan. Ini mengajarkan kita bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia akan bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi keinginan melakukan sesuatu. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat memusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, salah satu contoh penerapan Pancasila keempat yang sesuai dengan budaya yang ada di Mandar adalah tradisi Matanda Jari. Tradisi Matanda Jari memiliki arti matanda berarti menandai, jari berarti jadi. Matanda Jari merupakan pertemuan antar kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki yang berlangsung di rumah mempelai perempuan untuk melakukan musyawarah resmi dalam menentukan hari kapan akan dilaksanakannya pernikahan oleh kedua calon mempelai. Tradisi ini mengajarkan kita bahwa ketika ingin melakukan sesuatu diperlukan adanya sebuah musyawarah mufakat agar mendapatkan hasil keputusan yang baik yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai sila kelima, keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita semua harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang.
Salah satu bentuk contoh sila kelima yang sesuai dengan tradisi atau budaya yang ada di Mandar adalah tradisi Sanderes. Tradisi ini merupakan ajang perlombaan bagi masyarakat nelayan yang ada di suku Mandar, Sulawesi Barat. Di dalam perlombaan ini, para nelayan berperan untuk menjalankan kapalnya tanpa menggunakan mesin. Jumlah nelayan yang menjalankan kapal tersebut sebanyak 8 orang. Satu sebagai jurumudi atau nahkoda kapal yang bertugas untuk mensetir arah kapal, satu sebagai asisten jurumudi. 6 orang lainnya bertugas untuk memegang segitiga layar dan mengimbangi arah kapal kemana kapal akan berlayar. Mereka harus bertanggung jawab atas tugas yang dijalankan masing-masing, dan ini menunjukkan nilai-nilai keadilan dalam kebersamaan, sehingga tidak ada kru yang hanya berdiam duduk menatap temannya yang sedang berusaha menjalankan kapal.